Kabar baik datang bagi klub-klub sepak bola Indonesia. Bukan hanya Persib Bandung, sejumlah klub lain seperti Persija Jakarta, Maluku United, Persebaya hingga Dewa United juga berpeluang menerima kucuran dana dari FIFA melalui program FIFA Club Benefits Program. Isu yang menyebut Persib akan mendapat dana dari FIFA setelah Frank Putros membawa timnas Irak lolos ke Piala Dunia 2026 memang benar. Namun, skema tersebut tidak hanya berlaku bagi Persib. FIFA memastikan seluruh klub di dunia yang melepas pemainnya ke tim nasional selama kualifikasi Piala Dunia 2026 berhak menerima kompensasi serupa. Keputusan ini merupakan hasil rapat Dewan FIFA pada September 2025. Dalam kebijakan tersebut, FIFA menyiapkan total dana sebesar sekitar 6 triliun rupiah untuk didistribusikan kepada klub-klub di seluruh dunia. Meski begitu, hingga kini belum ada rincian resmi mengenai besaran dana yang akan diterima masing-masing klub. Persib sendiri berpotensi memperoleh dana lebih besar dibanding klub Indonesia lainnya. Hal ini karena salah satu pemainnya, Frank Putros, dipastikan tampil di Piala Dunia 2026. Setelah membantu Irak lolos lewat kemenangan atas Bolivia pada babak playoff. Di sisi lain, Persija Jakarta juga memiliki peluang mendapatkan pemasukan tambahan dari FIFA melalui program berbeda, yakni FIFA Club Protection Program. Program ini memberikan kompensasi kepada klub apabila pemain mereka mengalami cedera saat memperkuat tim nasional di pertandingan internasional resmi FIFA. Kesempatan itu muncul setelah Mauro Gisra mengalami cedera cukup serius saat membela timnas Indonesia. Dalam kemenangan 4-0 atas Saint Kitts and Nevis di ajang FIFA Series 2026. Jika pemain harus absen lebih dari 28 hari, klub berhak mengajukan klaim kompensasi. Dengan perkiraan masa pemulihan 2 hingga 3 bulan, Persija berpeluang memenuhi syarat tersebut. Dalam skema, FIFA memberikan kompensasi berdasarkan gaji tetap pemain dan komponen tertentu lainnya. Nilai maksimal kompensasi yang bisa diterima klub bakal mencapai 7,5 juta euro atau sekitar 146 miliar rupiah. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi klub-klub Indonesia yang selama ini berkontribusi melepas pemainnya ke tim nasional di berbagai agenda internasional. Boa Solosa yang menjadi legenda Persipura kembali membuktikan kualitasnya. Usia 40 tahun bagi dirinya hanyalah angka.
Boas mencatatkan torehan 100 gol untuk Persipura Jayapura. Tak hanya itu, dirinya juga menjadi penentu kemenangan timnya saat menghadapi Persiba Balikpapan. Dalam laga pekan ke-23 Championship 2025-2026 di Stadion Batakan. Persipura berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah. Gol tunggal dalam pertandingan tersebut dicetak Boas pada masa injury time babak kedua. Dirinya memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Persiba untuk memastikan kemenangan timnya sekaligus membuat tuan rumah harus menelan kekalahan di hadapan pendukung sendiri. Gol tersebut juga menjadi momen bersejarah bagi Boas. Boas resmi mencatatkan 100 gol bersama Persipura sejak musim 2011 hingga 2012 dengan total 228 penampilan dan 35 assist untuk tim berjuluk Mutiara Hitam. Capaian ini semakin mengukuhkan statusnya sebagai legenda klub dan salah satu ikon sepak bola nasional. Meski telah memasuki usia kepala 4, ketajamannya di lini depan masih tetap terjaga. Penampilan impresif sang kapten juga mendapat apresiasi luas, baik dari sesama pemain maupun para penggemar. Dengan kontribusi krusial tersebut, Boas kembali menegaskan perannya sebagai sosok penting di tubuh Persipura dan menunjukkan bahwa dirinya masih mampu bersaing di level kompetitif. Dalam lanjutan Super League 2025-2026, Persib Bandung sukses mengalahkan tuan rumah Semen Padang FC. Tak hanya kemenangan saja, laga tersebut juga menjadi momen spesial untuk salah satu pemain Maung Bandung. Laga yang berlangsung di Stadion Haji Agus Salim Minggu 5 April 2026 malam
menjadi momen bersejarah bagi kiper Teja Paku Alam. Dalam kemenangan 2-0 tersebut, Teja mencatatkan clean sheet ke-16 musim ini. Catatan tersebut sekaligus melampaui rekor milik penjaga gawang Persija Jakarta Andritani Ardiasa. Yang sebelumnya membukukan 15 clean sheet dalam satu musim sejak era Liga 1 dimulai. Menariknya, pencapaian tersebut diraih Teja di kampung halamannya di Sumatera Barat. Kiper kelahiran Painan itu tampil solid di bawah Mister dan mampu menjaga gawang Persib tanpa kebobolan di hadapan publik tuan rumah. Setelah memecahkan rekor Andritani, peluang Teja untuk terus menambah catatan masih terbuka. Dirinya kini hanya terpaut satu clean sheet untuk menyamai rekor Yo Jae-hoon yang mencatatkan 17 clean sheet bersama Persipura Jayapura pada ISL 2013. Dengan 8 pertandingan tersisa, peluang Teja untuk mencetak rekor baru sebagai kiper dengan clean sheet terbanyak dalam satu musim semakin besar. Sementara itu, tambahan 3 poin dari laga tandang ini membuat Persib semakin kokoh di puncak klasemen. Mereka kini unggul 4 poin atas Borneo FC Samarinda dan terpaut 9 poin dari Persija Jakarta. Meski meraih kemenangan meyakinkan, pelatih Boyan Hodak mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan timnya. Dirinya menilai jeda kompetisi membuat ritme permainan Persib sempat terganggu di awal pertandingan. Menurutnya, Semen Padang tampil lebih baik pada 20 hingga 30 menit pertama, sebelum Persib perlahan mampu mengambil alih kendali permainan. Laga lanjutan Super League 2025-2026 kembali menyajikan duel klasik antara Persija Jakarta kontra Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno Sabtu 11 April 2026. Dalam pertandingan tersebut, Macan Kemayoran tampil dominan sejak awal laga dan berhasil mengamankan 3 poin penuh di hadapan pendukungnya. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri tren negatif Persija yang sebelumnya gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir. Sejak peluit awal, Persija langsung mengambil inisiatif serangan. Namun rapatnya lini pertahanan Persebaya membuat tuan rumah sempat kesulitan menciptakan peluang bersih. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-15 melalui eksekusi penalti.
Wasit menunjuk titik putih usai meninjau VAR, menyusul pelanggaran Milos Rajkovic terhadap Axel di dalam kotak penalti. Alano 5 yang maju sebagai Algojo sukses menuntaskan tugasnya dan membawa Persija unggul 1-0. Tertinggal 1 gol, Persebaya mencoba merespon lewat skema serangan balik. Meski demikian, hingga jeda turun minum, skor tetap bertahan untuk keunggulan Persija. Memasuki babak kedua, dominasi tim asuhan Mauricio Souza semakin terlihat. Tekanan yang terus dilancarkan akhirnya berbuah gol kedua pada menit ke-54. Axel mencetak gol melalui sepakan melengkung yang tak mampu dijangkau kiper lawan, mengubah skor menjadi 2-0. Persija terus menekan tanpa mengendurkan serangan. Pada menit ke-76, Axel kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan matang dari Alano 5, sekaligus memastikan kemenangan 3-0 bagi tuan rumah. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol. Kemenangan ini menjadi momentum penting bagi Persija untuk mengembalikan kepercayaan diri di tengah persaingan papan atas klasemen. Tambah 3 poin membuat Persija tetap bertahan di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 55 poin. Sementara Persebaya tertahan di posisi ke-6 dengan 42 poin.